Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Teresia Maya Inabolen SPD dengan nomor induk mahasiswa 2230111720614 dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengajar di UPTD SDN 1 Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, pukul 09.00 WITA, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada peserta didik di kelas 5, pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dengan materi pokok pengaruh letak geografis Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Selamat pagi anak-anak. Satu kali lagi dong, Ibu mau dengar semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah sarapan, keadaan kalian juga baik, berarti siap untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa? Selasa. Tanggal berapa? 13 Desember 2022. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Kita siap untuk belajar bersama Ibu Maya. Sebelum belajar, Ibu minta Amirah untuk ke depan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Amira, boleh kembali duduk. Nah sekarang Ibu minta keluarkan alat tulis dan bukunya, serta dirapikan kursinya sehingga kita siap untuk belajar hari ini. Ibu tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu minta kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita bangkit berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Dengan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, menyanyikan lagu wajib nasional, Ibu mengharapkan jiwa nasionalisme kita ada di dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan kita setiap pagi. Kita akan membaca buku selama 15 menit. Silakan diambil bukunya. Ya, dipilih satu orang satu ya. Nanti kalau Ibu bilang mulai membaca baru mulai. Dibuka.
Oke ya, dibuka. Sudah? Sudah siap? Sudah, oke. Sekarang silakan membaca bukunya. Ya, sudah selesai membacanya? Sudah. Iya, sudah. Kalau sudah ditutup kembali, silakan letakkan kembali ke tempat semula. Sekarang Ibu mau tanya ke Baim. Silakan Baim berdiri. Baim, tadi buku apa yang sudah Baim baca? Saya membaca buku Mengapa Gajah Berbelalai Panjang. Iya, terima kasih Baim. Boleh duduk kembali. Nah, kita tadi sudah membaca. Hari ini kita akan belajar. Ibu mengharapkan melalui pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa memahami manfaat persatuan dan kesatuan yang ada di mana? Di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kalian bisa apa tuh? Menjelaskan karakteristik geografis Indonesia dan pengaruhnya di bidang sosial budaya. Yang keempat, kalian bisa menganalisis karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya dalam bidang sosial dan budaya. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua mengamati sebuah cerita melalui video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Tapi harus tahu deh, makanan dari daerahku sangat beragam dan rasa paling pun enak. Apalagi orangnya, jangan ditanya, pasti mantap deh. Ia menyebutnya kerak telur, makanan yang terbuat dari beras ketan, dicampur. Aduh, tendanglah makanan yang paling enak. Makanan dari daging sapi yang rasanya itu lama banget. Kalian kalau makan lebih banyak pasti mau lagi. Lala yang Iya, sudah selesai nonton videonya. Sudah disimak tadi? Sudah ya. Sekarang Ibu akan bertanya dulu. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Mereka saling menyombongkan budaya daerahnya. Apalagi? Menyombongkan makanan khas mereka. Mereka saling pamer nggak tadi? Saling pamer. Mereka menganggap kebudayaan mereka lebih hebat daripada kebudayaan orang lain. Terus yang kedua, apa yang saling mereka pamerkan? Mereka saling memamerkan apa tadi? Makanannya. Katanya makanan di daerahku itu lebih enak. Terus apa lagi? Tarian daerahnya tadi saling dipamerkan. Terus pakaian adatnya. Jadi mereka saling memamerkan, menyombongkan diri. Lalu ada pemuda yang datang dari Jawa tadi. Siapa namanya? Joko. Apa yang dilakukan Joko agar mereka bisa hidup rukun lagi? Si Joko menasehati teman-temannya supaya mereka dapat hidup rukun kembali. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, bagaimana jika ada teman yang tidak mau berteman karena berbeda suku? Ya, terima kasih Amirah, boleh duduk kembali. Nah, tadi ada pertanyaan bagus nih dari teman kita Amirah.
Bu, bagaimana kalau ada teman yang tidak mau berteman sama kita karena berbeda suku? Sebelum Ibu jawab, Ibu tanya dulu ke kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Menasehatinya. Jadi sebelum kita menasehati, kita tanya dulu ke temannya. Apa alasan dia tidak mau berteman dengan kita? Kalau misalnya alasannya karena berbeda suku dan budaya, maka kita berikan nasihat seperti yang Joko tadi. Bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Kita harus hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi seperti itu ya Amirah ya. Kamu tanya dulu temennya. Nanti kalau sudah tahu alasannya baru kamu bisa memberikan nasihatnya. Oke? Sekarang apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Bu, apakah kita tidak boleh bangga dengan suku budaya kita? Boleh duduk kembali Rehan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Rehan. Bu, apakah kita tidak boleh bangga dengan suku dan budaya kita? Jawabannya kita harus bangga, ya. Kita harus bangga. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah menyombongkan. Kita tidak boleh memamerkan. Nah, sekarang kita akan membaca manfaat persatuan dan kesatuan. Ibu minta Era baca nanti nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Koim baca nomor 4 dan 5. Persatuan dan kesatuan. 1. Mengatasi perbedaan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka kita bisa mengatasi perbedaan dengan lebih mudah. 2. Mempermudah mencapai tujuan nasional dengan sikap persatuan dan kesatuan. Masyarakat mempunyai tujuan yang sama dan tidak mudah terpecah belah. 3. Menjaga keutuhan dan keamanan di wilayah Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka masyarakat tidak mudah terpecah belah. Masyarakat yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan pasti mempunyai hubungan yang kuat. Mereka akan lebih mudah melakukan gotong royong, saling tolong menolong, dan rukun. 5. Membangun negara. Masyarakat yang mementingkan persatuan dan kesatuan pasti turut membangun negara. Karena kita akan fokus pada pembangunan negara agar lancar dan bisa dinikmati oleh semua warga negara. Baik, terima kasih untuk Era dan Koyim karena tadi sudah membacakan manfaat persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat persatuan dan kesatuan yang lainnya? Kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Tidak terjadi konflik, kehidupan menjadi apa lagi? Kehidupan menjadi rukun, kehidupan menjadi lebih harmonis. Jadi itu adalah beberapa manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, tadi kita di awal menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu menceritakan negara kita, negara Indonesia. Indonesia diapit oleh 2 benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Yang kedua, Indonesia diapit oleh 2 samudra. Samudra apa? Ya, dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, dipisahkan oleh laut dan perairan. Oleh sebab itu makanya letak Indonesia itu sangat strategis dan nantinya akan membawa banyak pengaruh, khususnya di bidang sosial dan di bidang budaya. Hari ini kita akan lebih mendalami apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang sosial dan bidang budaya. Nah, Indonesia adalah negara yang luas dan karakteristik geografisnya membawa pengaruh yang positif bagi bidang sosial dan budaya. Nah, Ibu minta kalian silakan amati video di bawah ini. Diamati baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, hari ini saya sebagai Ketua RW akan mengumumkan
bahwa lomba kebersihan buat tahun ini udah dimulai. Apa Pak Haji? Iya, Dit. Gimana? Artinya kita insya Allah selalu dalam keberkahan. Kalau kita dalam keberkahan, artinya hidup kita bisa tenang. Ya kan Pak Haji? Iya, Cuk. Iya. Oke. Saya juga mau jalan lagi ngecek lingkungannya. Hati-hati ya, Dit. Ya Pak Haji. Udah saatnya buat beraksi. Nah, tadi sudah menonton video apa tadi? Adit, Sopo, dan Jarwo. Sekarang Ibu akan kembali bertanya. Yang pertama dulu, apa yang terjadi pada video tersebut? Pak RT menyuruh apa? Melakukan gotong royong. Untuk apa tujuannya? Agar lingkungannya bersih, karena mereka akan lomba. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Sopo dan Jarwo tadi? Membersihkannya sendiri, tidak mau dibantu, ya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mengapa? Karena ingin mendapatkan hadiahnya sendiri. Sampai di sini dulu, apakah ada yang ditanyakan tentang video tersebut? Saya Bu, mengapa gotong royong harus dilakukan bersama-sama? Ya, terima kasih Mbak Im, boleh duduk kembali. Jadi tadi ada pertanyaan dari temannya. Mengapa gotong royong harus dilakukan secara bersama-sama? Supaya pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan cepat selesai. Jadi kita harus melakukan gotong royong secara bersama-sama. Contohnya gotong royong yang kita lakukan setiap hari, misalnya melakukan piket kelas. Piket kelas kan Ibu susun itu beberapa orang, tidak satu orang aja. Tujuannya apa? Agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, tadi kan video Adit, Sopo, dan Jarwo tadi tentang gotong royong. Gotong royong merupakan pengaruh letak geografis di bidang sosial. Jadi di bidang sosial ada beberapa pengaruhnya. Contohnya di beberapa daerah sering melakukan gotong royong, sering melakukan kerja bakti, dan juga membantu korban bencana alam. Itu adalah pengaruh di bidang sosial. Letak geografis Indonesia sangat strategis, sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Ternyata posisi Indonesia yang sangat strategis ini membawa pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya yaitu bidang sosial dan bidang budaya. Sekarang kita akan melihat pengaruh di bidang budaya. Indonesia terdiri dari banyak provinsi, ya. Antara provinsi yang satu dengan provinsi lainnya itu berbeda budayanya. Kita bisa melihat dari jenis pakaian adat. Pakaian adat Kalimantan Selatan berbeda dengan di Jawa Timur, berbeda dengan di Jakarta. Kemudian kesenian tradisional. Kalau di Kalimantan Selatan dikenal dengan kesenian Madihin. Kalau misalnya di daerah Jawa misalnya ada kuda lumping. Kemudian ada rumah adat. Rumah adat Kalimantan Selatan namanya Bubungan Tinggi. Kemudian ada namanya tari tradisional dan makanan khas daerah. Contoh makanan khas daerah Kalimantan Selatan apa? Soto Banjar, apa lagi? Katupat Kandangan, apa lagi? Apa Mbarabai. Jadi banyak. Di Kalimantan Selatan banyak. Berbeda lagi di tanah laut dengan di Barabai, dengan di Tanjung, dengan di Kandangan itu berbeda. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan, nanti kita akan buat sebuah project. Namanya project lab book. Sebentar ya, Ibu ambilkan dulu. Nah, boleh lihatnya ke sini. Lihatnya kembali ke Ibu. Nah, ini adalah project lab book Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dilihat, lab book Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh Ibu Maya ya. Tuh di sini ada foto Ibu, luar biasa. Di dalamnya di sini ada berbagai pengaruh serta manfaat persatuan kesatuan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kita buka dulu yang pertama.
Di sini adalah pengaruh di bidang sosial. Ya, pengaruh di bidang sosial kita lihat tadi ada 3 kan? Contohnya, yang pertama gotong royong di lingkungan masyarakat. Ada gambarnya, ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, kerja bakti membersihkan sungai. Lalu yang ketiga, membantu korban bencana alam. Selain pengaruh di bidang sosial, ada lagi pengaruh di bidang budaya. Pengaruh di bidang budaya tadi banyak ya. Yang pertama kita lihat dulu makanan khasnya. Ibu mengambil dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama ada tadi sudah disebutkan, ada soto Banjar. Yang kedua ada apam barabai, kata Tia tadi. Kemudian yang ketiga, katupat kandangan. Dan yang keempat, wadai bingka. Bu, ada lagi Bu banyak ya? Banyak, Ibu cuma mengambil 4. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya, serta lemnya, nanti dibawa ke kelompoknya masing-masing. Ibu jelaskan dulu, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan dibaca namanya, dan kalau sudah boleh berpindah. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan untuk membuat proyeknya. Tapi Ibu akan jelaskan dulu sebelum membagi ya. Ibu akan menjelaskan petunjuk di LKPD. Ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, kita nanti akan menjawab soal di media online namanya Kahoot. Sudah ada laptop dan tabnya masing-masing di kelompoknya. Nanti ada pertanyaan dan kalian bisa jawab di situ. Kalau sudah selesai, lanjut di kegiatan kedua. Kegiatan keduanya kita ngapain? Membuat labbook pintar. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Oke, kita tadi akan membuat media namanya labbook. Sekarang kita akan menentukan dulu untuk jadwal pembuatannya. Kita akan membuat selama kurang lebih 30 menit. Cukup? Cukup? Iya, akan cukup kalau kita saling bekerja sama. Oke, sekarang di depan kalian sudah ada laptop dan tabnya masing-masing. Ya, kita akan melakukan permainan melalui aplikasi Kahoot. Oke, sudah semua? Kita cek kelompok berapa yang cepat. Masih kelompok 1. Oh, luar biasa kelompok. Ayo, kelompok 2, kelompok 3 jangan mau kalah ya. Lanjut, soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Ayo cepat-cepat. Ini soalnya, Soal nomor 3. Soal nomor 3. Ayo cepat-cepatan. Ini soalnya, ini soal Palembang. Nah, dari Palembang benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Sudah ya, kita cek ya. Pemenangnya adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sudah.
berarti 5. Nanti sudah? Namanya sudah tempel? Sudah. Oke, sudah selesai? Sudah. Wah, kurang lebih 30 menit ya. Kalian sudah menyelesaikan project lab book. Sebentar lagi kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Sebelumnya Ibu minta kalian berdiri dulu. Berdiri. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking namanya Marina menari di menara. Kalau Marina tangannya seperti ini. Kalau Ibu bilang menari seperti ini, menara di atas. Contohnya ya, Marina menari di menara. Ikutin apa kata Ibu. Siap ya? 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menari, menari di menara Marina menari. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Jadi kita akan memulai presentasi, nanti dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Yang maju perwakilan 2 orang saja. Ya, teman yang lain nanti mendengarkan, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Ketika kelompok 1 maju, siap-siap kelompok 2. Ya, memberi tanggapan. Boleh dibawa alat peraganya? Silahkan. Yang maju siapa? Amirah dan Baim. Sini. Oke, kelompok 1 diwakili oleh Amirah dan Baim. Nanti Amirah silahkan perkenalkan diri dan perkenalkan teman-temannya terlebih dahulu, baru menjelaskan isi proyeknya. Kami dari kelompok 1, saya Amira, saya Baim, dan Budi, Rehan, Fadli, dan Tia. Hari ini kami akan mempresentasikan lagu Bineka Tunggal Ika. Silakan dibuka. Ada kesulitan? Ada berapa? Pengaruh di bidang sosial, gotong royong di lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan sungai dan membantu korban bencana alam. Yang kedua ada pengaruh di bidang budaya. Ada sate Madura, pecel, soto Lamongan, dan rawon. Tari tradisional sudah muncul. Rumah adat Jawa Timur. Tarian adat, tari tradisional, alat musik. Oke, terima kasih presentasi tadi dari kelompok 1. Sekarang Ibu minta tanggapannya dari kelompok 2. Tanggapan dari kelompok 2, presentasi dari kelompok 1 sudah bagus. Hasil proyeknya juga bersih dan rapi. Penjelasannya yang diberikan sangat jelas. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali di bawah proyeknya. Lanjut kelompok 2. Silakan maju, perwakilan 2 orang. Dibantu, membawanya dibantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Era, ada juga Bima, Febi, Rapep, Firman, dan Nisa. Ini saya ingin mempresentasikan hasil labbox Bineka Tunggal Ika. Pengaruh di bidang sosial. Silakan dibaca dari sini. Pengaruh di bidang sosial, gotong royong di lingkungan masyarakat, kerja bakti di lingkungan sungai, sama membantu korban bencana alam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan proyeknya. Sekarang Ibu minta dari kelompok 3, silakan memberikan tanggapannya. Presentasi dari kelompok 2 cukup bagus, tetapi ketika menjelaskan suaranya masih pelan. Karya yang dihasilkan cukup rapi. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapan dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Boleh kembali di bawah. Kelompok 3.
Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Let's Book Bhinneka Tunggal Ika. Ada Alif, Yuniar, Sahla, Nadib, Koim, dan Apep. Pengaruh bidang sosial, membantu korban bencana alam, kerja bakti membersihkan sungai, Ya, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan labbooknya. Sekarang Ibu minta tanggapan dari kelompok 1. yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah baik dan karya yang dibuat juga sudah rapi, bersih, dan menarik. Tetapi saat berbicara suaranya masih pelan. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah presentasi. Silakan di bawah. Di bawah. Iya. Ya, tadi kita sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, selama kalian mengerjakan proyek tadi dan presentasi, Ibu juga menilai. Ya, setelah Ibu hitung-hitung, ternyata ada satu kelompok yang terbaik. Yang terbaiknya dari kerjasamanya, dari kreativitasnya, dari proyeknya, dari kerapiannya. Kelompok yang terbaik akan Ibu berikan reward. Ya, ini rewardnya. Tara, nanti perwakilan aja ya yang maju ya. Pemenangnya adalah kelompok 1. Yeay! Kita beri tepuk tangan. Boleh maju, Baim sama Fadli. Nanti dibagi teman-temannya ya. Oke, kita tadi sudah presentasi. Kita sudah membuat proyek Labbook Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah belajar tadi tentang manfaat persatuan, pengaruh di bidang sosial, dan pengaruh di bidang budaya. Nah, dari pembelajaran tadi, dari awal sampai sekarang tadi, kita sudah belajar apa aja? Yang pertama, manfaat apa? Manfaat persatuan dan kesatuan. Lalu tadi karena letak geografis Indonesia membawa pengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang apa? Sosial dan bidang budaya. Oke, untuk lebih memahami pelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kalian silahkan kerjakan soal evaluasi. Tulis nama, tanggal, dan jawab. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan Nisa yang jalan. Nisa yang jalan kumpulkan. Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Seru nggak tadi membuat labbooknya? Seru. Oke, sekarang kalian ambil LKS kalian. Diambil LKS-nya. Diambil. Ibu akan memberikan PR. PR silakan dibuka halaman 50. Dibuka halaman 50. Ditandain. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangmu belum masak, masak sabiki di burung bari-bari, masak sabiki di burung bari-bari, mangga-lepok, mangga-lepok, anak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangculupan, bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Kita bersiap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, Ibu minta Tia, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap berdoa. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kalian boleh pulang sekarang.